ke sini apa namanya kata persennya, barangkali udah pada tahu ya. Terus pos. Bentar. Terus deskripsi isi mata kuliahnya. Mata kuliah pengantar pendidikan ini merupakan mata kuliah keahlian yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa. Jadi ini mata kuliah wajib ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan harapan, karena tadi basic kita adalah pendidikan matematika, jadi walaupun memang tidak diwajibkan jadi guru nantinya, dapat membekali mahasiswa sebagai calon guru yang melaksanakan tugas dengan wawasan ilmu pendidikan yang benar. Nah, jadi jangan cuman bisa matematika, tapi harus tahu ilmunya apa, dasar-dasarnya seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya. Oke, itu. Terus capaian perkuliahan, apa aja sih? Diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar, hakikat pendidikan, terus prinsip-prinsip dasar mengenai pengembangan pendidikan, terus sumbernya dan nilai rujukannya, begitu pula landasan pendidikannya. Nanti ada landasan banyak ya. Oke. Terus selanjutnya, capaian perkuliahan selanjutnya, mampu menganalisis tujuan, standar kompetensi lulusan, standar isi itu ada apa aja, terus standar proses itu seperti apa, terus standar penilaian dalam kurikulum sekolah, itu ya. Terus materi pokoknya apa aja sih yang akan kita pelajari tadi? Hakikat manusia dan pengembangannya. Terus mengenai pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Nah, dalam pendidikan itu apa sih unsur-unsurnya? Itu semua akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, nanti ini apa namanya? Nggak harus ditulis sama teman-teman semua. Nanti akan saya share di Google Classroom. Google Classroom-nya belum di ini ya? Belum di-share ya? Ya, nanti belum, saya Oke. Nanti saya share di WhatsApp grupnya ya. Link untuk Google Classroom-nya. Terus landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya bagaimana. Terus perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Nah, pengantar pendidikan ini nggak cuman mempelajari apa yang sudah, tapi bagaimana nih kurikulum ke depan. Apalagi kita tahu sendiri ya, setiap ganti menteri pasti ganti kebijakan. Apalagi sekarang kita lagi menganut kurikulum merdeka. Nah, nanti insya Allah kita akan mempelajari dasar-dasarnya. Terus pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan, ada aliran pendidikan, terus permasalahan di pendidikan itu apa aja sih? Nanti akan coba kita kaji bersama-sama. Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Terus yang terakhir adalah materinya pendidikan dan pembangunan. Nah, ini materi-materi pokoknya akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Oke, selanjutnya aturannya apa sih? Sama dengan mata kuliah yang lain mungkin. Karena kita masih menggunakan hybrid learning, jadi kemungkinan lebih banyak online daripada offline-nya. Gitu ya. Offline-nya belum belum dijadwalkan. Nanti insya Allah kalau sudah ada ini akan saya segera
informasi kalau misalkan perkuliahannya harus offline ya. Terus pada saat online apa aja sih aturan-aturannya? Wajib selalu menyalakan kamera. Jadi apalagi nanti ya pada saat jadi saya khawatirnya kalau offline kan kita nggak tahu nih orang-orangnya kemana. Ada aja di Google Meet. Terus hadir maksimum 20 menit setelah mulai perkuliahan. Presensi akan digugurkan bila yang bersangkutan tidak hadir saat dilakukan pemanggilan. Misal, pada saat perkuliahan berlangsung, saya minta misal, Putri tolong jelaskan kembali mengenai landasan pendidikan. Terus Putri nggak jawab-jawab nih. Nah, terus kameranya off juga. Nah, itu kehadirannya akan presensinya akan digugurkan. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya biar kita sama-sama fokus belajar. Gitu. Nah, terus apalagi selanjutnya mengumpulkan tugas. Misal, jika ada tugas itu pasti ada deadline. Dan teman-teman mahasiswa harus mengumpulkan sesuai dengan deadline-nya. Jadi tugas itu yang dinilai bukan hanya ketepatan jawabannya saja, tetapi ketepatan waktunya. Jika terlambat mengumpulkan tugas, nanti akan ada sanksi pengurangan penilaian. Misal nih, ini hari Rabu. Nanti deadline-nya itu hari Senin misal. Tapi dikumpulkan lagi hari Rabu mendatang, berarti dia sudah melakukan keterlambatan pengumpulan tugas. Nah, nanti ada pengurangan poin. Begitupun pada saat ujian UTS atau maupun UAS. Itu ya. Jadi teman-teman semua diharapkan belajar disiplin. Oke, itu. Untuk tugas. Terus selanjutnya ada jumlah ketidakhadiran maksimal. Jumlahnya itu adalah 3 kali dalam 1 semester. Tuh. Misal nih, kecuali jika sakit yang dibuktikan oleh surat dokter. Misal ya, amit-amit. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat semua. Sakitnya cuman sakit Bu, hari Minggu ini misal pertemuan ke-1 sakit, pertemuan kedua juga sakit lagi, terus nanti pertemuan ke-5 juga sakit lagi. Nah, tapi tanpa ada surat dokter kan khawatir ada berbohong atau dan lain sebagainya gitu ya. Karena apa? Karena di komponen penilaian proses yang paling banyak persentasenya. Jadi di outcome based education ini menekankan pada proses, bukan pada UTS dan UAS. Jadi saya harap pada prosesnya nanti teman-teman semua bisa aktif. Entah itu aktif bertanya atau aktif menjawab, mengemukakan pendapatnya, gitu ya. Nah, itu tugas nanti ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Tadi ini berapa? 29 orang ya. Oke. 29 orang nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Terus ada juga tugas mandirinya. Nah, prosesnya ini apa aja sih? Proses yang dinilai itu adalah tadi proses kehadiran. Dalam kehadirannya seperti apa? Berapa persen dia hadir gitu. Terus bagaimana sikapnya pada saat perkuliahan gitu. Terus bagaimana keaktifannya? Berapa poin pertanyaan yang diberikan? Berapa jumlah poin pendapat atau jawaban yang dia kemukakan, gitu ya. Itu yang dinilai pada saat proses. Untuk UTS dan UAS
sama kalau untuk UTS mah hasil jawaban ya, hasil analisis nanti teman-teman semua. Nah, nilai ini konversi nilainya. Anak matematika mah udah pada tahu lah pasti. Jadi pakai ada A min, B plus, B min, kayak gitu ya. Itu untuk nilainya. Nah, terus buku panduan yang akan digunakan selama 1 semester ke depan adalah sebenarnya untuk buku saya membebaskan teman-teman mahasiswa ya semuanya. Mau pakai buku apapun boleh. Cuman kebetulan yang di pos yang ini pengantar pendidikan karyanya Profesor Dr. Umar Tirta Harja. Mau pakai apapun boleh. Di Google banyak ya. Kalau apa namanya? Kalau cari pasti banyak banget pengantar pendidikan mengenai materi-materinya. Apa yang dibutuhkan semua ada ya sekarang ya. Jadi nggak usah susah-susah, nggak usah ribet-ribet, nggak usah. Bu, saya punya buku yang lain, boleh nggak dipakai? Boleh, silakan saja. Ya. Oke, ini untuk buku panduannya. Ya, silakan. Oke, nah terus bagaimana proses perkuliahannya? Oke, tadi proses perkuliahannya karena di sini adalah di proses apa? Ditekankan pada proses. Jadi nanti teman-teman semua dibagi ke dalam 9 kelompok. Jadi nggak usah banyak-banyak ya per kelompoknya. 9 kelompok itu membahas apa aja? Membahas mengenai materi-materi tersebut. Yang pertama, kelompok pertama berarti mengenai hakikat manusia dan pengembangannya. Terus kelompok kedua berarti pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Terus yang ketiga landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya itu ya. Dan selanjutnya. Nah, terus kelompoknya gimana, Bu? Kelompoknya apakah dibentuk sendiri atau bagaimana? Kelompoknya kalian bentuk sendiri. Gitu ya. Berarti ada yang 3 orang, ada yang 4 orang ya. Tuh. Itu. Terus yang tampil pun terserah. Saya membebaskan teman-teman mahasiswa semua untuk berani tampil. So, siapa aja kelompok satunya, siapa aja yang mau tampilnya, silakan. Kalian diskusikan sendiri. Itu ya. Terus sistemnya seperti apa? Nanti, misal minggu berikutnya, berarti kan kelompok 1 yang melakukan presentasi. Nah, di kelompok 1 ini kan kelompok berarti minggu depan. Nah, ini minggu depan berarti kita tuh minggu berikutnya mau hari apa? Hari Senin apa hari Rabu lagi? Minggu depan. Kelompok 1 yang tampil. Tapi kelompok 2 sudah menyiapkan materi ini di minggu sebelumnya. Itu ya. Oke. Nah, terus ada yang namanya laporan hasil diskusi. Nah, laporan hasil diskusi ini apa aja? Laporan hasil diskusi ini berisikan mengenai yang pertama tentu ada cover dan lain sebagainya lah ya. Bentuknya nanti di upload menggunakan file PDF. Isinya ada apa aja? Kayak gitu. Materi yang pertama, materinya tadi apa? Materinya seperti apa? Ini materi.
Terus yang kedua adalah laporan hasil diskusinya. Laporan hasil diskusinya artinya ada siapa yang bertanya, penanyanya siapa, pertanyaannya apa. Gitu ya. Yang nanya siapa, pertanyaannya apa, terus jawabannya bagaimana, yang menjawab siapa. Dari kelompok mana? Gitu ya. Ya. Gitu. Ini untuk laporan hasil diskusinya. Nah, laporan hasil diskusi ini dikumpulkan 1 minggu setelahnya. Berarti tadi kalau kelompok 1 tampil di minggu besok, laporan hasil diskusinya dikumpulkan pada saat kelompok 2 tampil. Gitu. Oke, paham atau ada pertanyaan dulu? Silakan. Begitu seterusnya. Pokoknya kelompok 3 pertemuan kedua sudah harus siap materinya. Terus kelompok 2-nya laporan hasil diskusi di minggu ketiga sudah selesai, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, silakan Valen. Ibu izin bertanya, kalau yang laporan hasil diskusi itu ada format tertentunya nggak, Bu? Kalau formatnya nggak ada format khusus. Yang pasti dilakukan ya kayak membuat karya tulis aja. Nggak ada format khusus ya. Yang penting tadi ada materi, ada hasil diskusinya, ada pertanyaan dan jawabannya. Astagfirullahaladzim. Sebentar dulu ya. Aduh ampun. Sebentar. Nggak boleh duduk di sini, nak. Nanti pecah. Pantatnya bahaya. Ya, nggak boleh. Aku mau ngaca aja. Ya, ngaca boleh. Ya, ngaca boleh. Oh, di sini. Sedikit lagi. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, selanjutnya tadi siapa? Putri Dewi ya yang bertanya ya? Iya, Bu. Silakan Putri. Kalau misalnya untuk PPT-nya kita kirim ke Ibu, ke grup dulu atau nggak usah ya, Bu? Oh, boleh dikirim ke saya H-1 sebelum presentasi. Iya, baik Bu. Terima kasih. Ya. Maksimal ya H-1 teh paling telat. Kalau misalkan sebelumnya lebih baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi pertanyaannya? Oke, ada lagi pertanyaannya? Tadi materi tidak tidak saya batasi, artinya boleh dari buku yang tadi, boleh dari buku yang lain. Tuh ya.
Asal tadi temanya sama. Astagfirullahaladzim. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, jadi saya kasih waktu teman-teman untuk membuat kelompok dan menyiapkan presentasinya. Jadi kita Jadi kita akhiri perkuliahan hari ini ya. Sampai sore, selamat sore semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya insya Allah. Oke. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.